Saya suka ngaji orang Sunda. Orang Sunda itu di stasiun Cirebon lama nunggu di depan WC kakus. Dibuka, orangnya keluar dari dalam sambil masang celonanya keluar. Lah si Sunda ini kan orangnya halus, atos, maksudnya atos itu sudah gitu. Si Jawanya salah paham. Oh, atos mencret toh. Saya pernah bilang kepada Raja Fahad waktu jadi presiden, itu Saudi Arabia, Baginda jangan percaya kepada bahasa Arabnya jamaah haji Indonesia. Loh kenapa? Mereka pakai bahasa Arab kuno yang ada di kitab-kitab lama, sedangkan Anda sudah pakai bahasa Arab modern. Oh ya, contohnya apa? Seorang kiai, ya, syekh dari Indonesia pergi haji, habis taruh barang-barangnya dengan pembantunya dia keluar. Di sampingnya asrama itu jalan satu jurusan. Nah, karena dia dari depan, dia baca. Ya, jadi di sana itu no entry, tidak boleh masuk. Bahasa Arabnya ditulis mamnu'ud dukhul, tidak boleh masuk dari depan. Boleh dari sana satu jurusan. Kata kiainya ini kepada pembantunya karena dia tidak ngerti bahasa Arab sekarang. Orang sini. Kenapa? Karena dukhul itu kalau di kitab-kitab lama itu hubungan seksual suami dan istri. Dari situ kok mamnu dukhul dilarang dukhul. Orang sini keterlaluan. Loh, kenapa? Masa begitu kok di jalan? Raja Fahad ngoyo kepingkel-pingkel. Setelah sampai kembali di Jakarta, seminggu kemudian saya dapat surat dari seorang warga negara Saudi Arabia. Terima kasih Anda telah membuka mulutnya raja kami. Semenjak jadi raja tidak pernah buka mulut itu. Ini modalnya orang ngaji kelilingnya gini. Harus cerita yang lucu-lucu, kalau enggak orang lari. Dan harus begini. Enggak boleh obrak-obrak itu tuh. Itu bukan mubalik, itu mantan dan ramil. Wah, ada yang begitu. Mantan dan ramil suruh khutbah. Ya ayyuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Awas kalau tidak. Pakai awas baru. Lah itu baru khutbahnya sana itu. Ya. Wonten turis asing teng hotel Simpang lho celake Grahadi teng Surabaya, mudhun tanglet kalih tukang becake tiyang Jombang. How much to the zoo? Berapa ke kebun binatang? Jawab tukang becake wong Jombang, 500 kombak kambek. 500 budal mulih. Enek kombak kambek. Lah, terus Bung Karno mendesakan berdirinya bangsa Indonesia itu karena kebinekaan. Nggih. Jarene Cina nggih, bejo kula. Cina Surabaya mriku. Susah jadi orang Jawa. Loh, susah piye? Bahasanya susah. Kenapa? Tanah gali-gali keluar air kata sumu. Nggih sih. Tanah niku lek dikedhuki malah matu banyune. Sumur. Daging kici-kici potong kici-kici goleng-goleng pakai kecap, namanya sumu. Semur. Binatang kici-kici gigit panas-panas, katanya sumu, semut. Nggih men ta? Bareng panas nggih.
kipasan panas rek ngoten ya Pak. Panas kipas kata sumuk panci sumuk temen. Enten tiang Madura sekolah teng Australia. Belajar kimia. Nah kimianya anggere nulis rumusane teng bor ngoten pun mesti anggere bener mesti luluse. Mboten kathik ngerti bahasa Inggris sing jero, nggih. Bahasa Inggris carane dheke niku lulus mergi rumus-rumus mawon. Bareng pun mantun doktor kimia ngurus tikete teng universitas njaluk mulih. Jarine pegawai universitas, when will you go back to your country? Kapan kau natene mulai nang negaramu? Jawabnya nopo? Cara Inggris tapi cara Inggris dheke. Mun tak mande ya Tuesday. Enek mone bareng ya. Enek kapane gak Senin ya Selasa. Adil tok ndak pakai makmur negara komunis. Makmur tok ndak pakai keadilan negara kapitalis. Lah Indonesia ini mabaina wabaina. Nah itu ya begini ya ndak begitu. Tapi separuh-separuh lah. Nah, ya dulu ini bapak-bapak yang beragama lain perlu saya ceritakan bahwa saya dulu itu kalau pidato wong beling ya lalu bilang Indonesia ini bukan negara teokratis, negara Islam, juga bukan negara sekuler karena agama punya peranan. Jadi bukan sekuler, bukan teokratis, artinya Indonesia ini negara yang bukan-bukan. Ya, kula niku lak kadang-kadang guyon senengane. Pak Harto wonge serius. Nate siam-siam bulan puasa pertama setelah dilengserkan niku kula diundang buka. Ngejak Yai Pardi Asrori saking Lampung. Wah, mriku mantun buka dijak niku napa namine jamaah maghrib. Mantun ngoten niku minum teh. Wah, terus Pak Harto ndangu, Gus Dur nanti sampai malam di sini. Oh, enggak Pak, saya sebentar lagi keluar ada janji sama orang. Tapi yainya kan tetap tinggal di sini toh. Nah itu perlu dijelaskan ini. Jelaskan kenapa? Loh Yai Pardi ini orang 4 kilo dari metro ini desa pisan. Ayo wis. Jadi kalau dia itu tradisional sekali, anggap saja kolot itu pantes saya gak tahu runtunya. Nah, terus penjelasannya apa? Penjelasannya begini, dia diandaikan mimpin terawih kan? Oh iya, memang ditahan supaya mimpin terawih. Lah iya, terawihnya itu loh Pak, cara NU lawas tah cara NU nyar. Bingung Pak Harto. Loh, cara NU lama, cara NU baru gimana? Cara NU lama, terawih itu 23 rakaat. Nggih tambetan? Nggih, kabeh tembung-tembung yang NU ngoten. Nah, terus Pak Harto takok, lah cara NU baru gimana? Cara NU baru Pak, diskon 60%. Lho sakniki lak kata sing traweh 11 rakaat e. Lah niku lah 20%. Nah niku anu napa 11 rakaat niku lak 40%. Dadi napa diskone luwih kathah lah gampangane. Nggih. Nah 22%, 22 rakaat. Oh Pak Harto ngoyu kepingkel-pingkel. Ampun kula tilar. Wangsul terus Mbak Tutut kula badhe mlebet montor. Gus, apa? Bapak itu sejak lengser belum pernah segembira ini. Ya alhamdulillah, Mbak. Bisa elek-elek ngono ya cake presidene dhewe ya ngoten. Nggih, kula bejone teng Mbak Tutut ngoten. Tapi teng montor kula terusaken panci elek. Perbedaan itu adalah alasan berdirinya sebuah bangsa. Loh, alasan kita jadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia itu kan karena perbedaan kerong situ. Bukan karena apa-apa. Maknani
bahasa saja beda-beda kok. Ada orang naik sepur kayak baru zaman dulu dari Gupeng Surabaya, kamar mandinya penuh orang, jadi dia tidak bisa buang air kecil. Di Kertosono takut dia kalau ditinggal kereta, tapi sudah sampai di Madiun tidak kuat, dia turun. Begitu kereta berhenti dia turun, lari ke belakang, belakangnya kereta api, dia jongkok kencing di antara dua rel itu. Ada pegawai stasiun datang, Pak, ambil nunjuk WC jauh gitu. Kalau kencing yang jauh sana, kita kan paham itu ya di WC gitu kan. Tapi orang itu lain pahamnya, masa dari Surabaya ke Madiun kurang jauh. Loh, kok kadar jauh aja loh, kok bisa berbeda penafsirannya itu. Padahal barangnya sama atau yang diomongkan, tapi lain beda ya. Berbeda-beda penafsiran. Ada orang sarang ke pantai utara Jawa Tengah itu punya anak dipondokkan di Mekah zaman dulu. Dia juragan perahu, untuk memondokkan anaknya tiap tahun dia jual perahunya. 5 tahun anaknya pulang karena bapaknya gantian perahu. Lah begitu pulang disuruh khutbah Jumat. Alhamdulillah, biasa ini Muhammadiyah ini. Si Cidok kan gitu tuh. Alhamdulillah, NU ini loro. Alhamdulillah, lah kok telu. Alhamdulillah 4, bingung dia orang tuanya. Alhamdulillah 5, bangkit bapaknya bangun. Kurang ajar, perahu 5 kamu tuker. Alhamdulillah 5. Nah, tapi enten yang ujung Pangkah numpak bis wong telu nggih. Munggah bis tumpuk nggih. Semerapa bis tumpuk? Nika nggih. Ngandap kebek jari kondekture. Di atas saja, Pak. Duduk di atas sana. Lenggah teng dhuwur. Bareng bisa melampah mau ayu mudun. Jari kondektur, Pak, di atas. Jarine wong ujung Pangkah. Jawabin apa? Di atas jalan ndak ada supirnya. Orang mengatakan bahwa Gus Dur itu tidak lulus di Al-Azhar, itu salah. Salah. Tanyakan Kiai Sanusi. Salah. Dia memang tidak kuliah. Gimana? Clear. Jadi itu ceritanya. Sejak saya datang, ini kan saya datang setelah Om Sanusi sama Gus Dur. Saya datang belakangan. Saya melarat belum dapat beasiswa, yang nyeplok nondok ya Gus Dur. Dia itu lihat saya terus seneng gitu aja. Jadi dia selama ini nggak kuliah. Begitu saya datang, terus tanya sama saya, sampean kuliah di mana? Saya ini yang baru dibuka ini, namanya Al-Qismul Ali Dirasatil Islamiyah wal Arabiyah. Nah dia tidak tanya, tidak apa. Kenapa kamu milih itu? Enggak. Ya udah aku ikut, gitu. Ini kok ikut ini? Begitu masuk, lihat mata pelajarannya. Loh ini kan pelajaran kita di pesantren-pesantren ini. Loh memang saya milih yang saya tahu, kok saya bilang gitu. Saya tidak pernah sekolah selamanya. Saya itu kan tidak pernah sekolah, Gus. Saya tahunya pesantren. Jadi saya cari fakultas mana yang kira-kira tidak ada pelajaran yang sekolahan, yang pesantrenan semua. Bangsane tafsir, tauhid, bangsane gitu itu. Ya kata Gus Dur, nah ini kan entek-entek umur itu. Karena di hadapan Romo, saya tidak tahan, terpaksa menceritakan yang ini belakangan ini sebagai penutup
Beberapa bulan sebelum wafatnya, Sri Paus datang ke New York di Amerika Serikat. Sore-sore dia naik mobil di pinggir kota, kan sepi. Dia bilang kepada supir, "Pir, berhenti. Anda pindah ke belakang, saya ingin belajar nyetir." Umurnya 24 tahun. Jalan saja setengah mati, nyetir 2 menit masuk Solokan. Polisi datang, urusi semuanya beres, ya tidak kecelakaan, pelan aja. Dia telepon tuh polisi itu pada komandannya, "Dan saya ini lagi ngurusi orang penting kecelakaan." "Siapa?" "Presiden." "Bukan." "Wakil presiden?" "Bukan." "Menteri?" "Bukan." "Senator?" "Bukan." "Gubernur?" "Bukan." "Wali kota?" "Bukan." "Nah, siapa?" "Nggak tahu, supirnya saja Paus." Sing diurusi kita malah supir sing mburi. Ini kalau disuruh nutup itu bingung ya. Kenapa? Karena NU itu dulu miliknya kan wabillahi taufik wal hidayah. Sekarang dipinjam Golkar. Susah setengah mati saya ini. Ahmad Abdul Hamid almarhum dari Kendal itu mencarikan gantinya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sekarang di mana-mana wong NU begitu. Tapi saya ini cengkal, saya tidak mau gitu ya. Tambah ya lah wis. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.